Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkati kami ya Tuhan, jadikan kami manusia yang taat kepadamu, orang yang beriman di dalam Kristus, dan orang yang mau taat kepada Roh Kudus dan berjalan di dalam pimpinanmu, sehingga seumur hidup kami tidak menjadi sia-sia. Pakailah kami sehingga kami boleh menjadi saksimu di dunia ini, menjadi terang dunia, bercahaya kepada orang yang hidup di dalam kegelapan. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang hina ini, berkati kebaktian sore ini, berkati pemberitaan firman. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita kembali kepada kitab Yohanes pasal yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-35. Injil Yohanes 1 ayat ke-35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. 38 semua. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Sampai di sini. Nah saudara-saudara, kita sudah selesai membicarakan tentang Yohanes mengaku dia hanya membaptis dengan air. Tetapi ada satu yang akan datang, dia akan membaptis dengan roh dan api, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita melihat Yohanes sangat jujur. Pada waktu dia menarik ratusan ribu orang datang kepada dia, menjadi seorang paling populer, berpengaruh paling besar, menarik multitude yang paling besar jumlah semenjak Elias. Sejak Elias sampai zaman perjanjian baru, tidak pernah ada satu nabi yang mempunyai karisma sebesar Yohanes Pembaptis. Dia tidak pakai mimbar yang kaya. Dia tidak sewa gedung yang mewah. Dia tidak berkhotbah di dalam Yerusalem. Dia hanya berteriak di padang belantara yang gersang, yang tidak ada pohon, tidak ada tempat hinggapan, tidak ada tempat manusia boleh duduk, tidak ada kursi, tidak ada mimbar, tidak ada tempat manusia boleh dengar dengan enak-enak. Dia berteriak, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat." Dengan teriakan-teriakan yang mengajak orang meninggalkan dosa, yang menusuk hati mereka yang sudah bersalah. Bukan saja tidak mengakibatkan kemarahan mereka karena ditegur dosanya, tetapi sebaliknya mengakibatkan mereka introspeksi dan takut kalau dosa mereka terbongkar oleh Tuhan dan mereka dihukum mati. Mereka dengan perasaan takut yang mengakibatkan penjalaran daripada api rohani ke seluruh negeri. Akibatnya dari kota-kota, dari desa-desa, beribu-ribu orang berduyun-duyun meninggalkan istri, meninggalkan anaknya. Mereka datang ke sungai Yordan minta dibaptiskan. Sebab apa? Karena mereka tahu kalau mereka tidak bertobat, mereka tetap hidup terus menerus di dalam dosa. Mereka akan mendatangkan kemarahan Allah yang tidak ada orang bisa tolong mereka. Kuasa Tuhan begitu besar mengakibatkan manusia sadar kalau mereka harus dihukum,
Sadar mereka kurang takut kepada Tuhan. Sadar kerajaan Allah sudah dekat. Kalau mereka tidak bertobat, tidak ada harapan bagi hidup mereka dan seluruh bangsa. Pertobatan yang begitu banyak orang mengalami mengakibatkan air tidak cukup untuk membaptiskan mereka. Maka haruslah Yohanes bawa mereka ke sungai Yordan. Kalau pakai baptisan air yang sedikit, tidak mungkin. Ribuan orang mau dibaptiskan saben hari. Maka baptisan terjadi di pinggir sungai Yordan. Mereka jalan turun ke dalam sungai. Saya percaya lalu Yohanes membaptiskan dengan air yang tuang ke atas kepala mereka. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam. Dan orang imam harus dibersihkan waktu dilantik sebagai imam. Waktu dilantikkan sebagai iman harus tunggu sampai genap umur 30 tahun. Nah ini menurut Musa, menurut Taurat Pentateuch. Pada waktu seorang imam mau dilantik, mereka dibawa ke bait Allah. Di pinggir tempat pembersihan situ, lalu disiram air dari kepala turun ke pakaiannya. Itu cara baptisan. Itu cara pembersihan. Ini kitab suci. Di dalam seluruh kitab suci tidak ada upacara pembersihan mencelupkan seluruh badan manusia ke dalam air. Tidak ada. Itu cara pelantikan imam, cara membersihkan manusia adalah mentuangkan air dari kepala ke bawah. Sehingga kenapa harus di sungai Yordan? Untuk celup tidak ada catatan. Untuk apa harus ke sungai Yordan? Untuk banyak orang boleh mendapatkan air yang cukup. Lalu kenapa bukan diselam? Kenapa bukan dicelup seluruhnya ke dalam air? Karena tidak ada upacara seperti itu. Engkau bilang, itu bukankah Elisa berkata, pergilah ke sungai Yordan, mandi 7 kali, celup di dalamnya. Maka Naaman yang pergi 7 kali celup, saudara-saudara, itu bukan baptisan. Adakah baptisan celup 7 kali? Juga tidak ada kan? Jadi itu Elisa suruh dia bersihkan sakit kustanya. Tidak ada hubungan dengan baptisan. Itu bukan upacara pelantikan. Maka seorang yang keturunan imam, yaitu Yohanes Pembaptis, dia mengetahui apa artinya satu upacara pembersihan, yaitu memberikan air tuang dari kepala. Dengan demikian setiap orang yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, saya percaya dibaptiskan dengan sungai Yordan yang airnya banyak. Lalu mereka turun ke situ, lalu dituangkan air kepada dia. Dengan demikian maka melambangkan Roh Kudus turun dari surga atas kamu. Saudara masih ingat waktu upacara baptisan yang dilakukan di Gereja Reform Injili Indonesia? Saya dan pendeta-pendeta kita semua, saya membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun atas kamu. Masih ingat kalimat itu? Dan dengan demikian kita sesuai dengan janji Tuhan, dari surga akan dikirim Roh Kudus, dan Roh Kudus turun atas kita, dan Roh Kudus membersihkan kita. Maka baptisan air sama baptisan Roh Kudus adalah satunya itu lambang, satunya itu realita, satunya itu simbol, satunya itu adalah sesuatu pelaksanaan yang real. Dengan demikian Yohanes dengan rendah hati mengatakan, saya hanya baptiskan engkau dengan air. Tetapi yang akan datang adalah satu orang yang datang belakangan daripadaku, tetapi sesungguhnya dia ada sebelum aku berada. Dia akan baptiskan engkau dengan Roh Kudus. Jadi di sini dengan jelas Yesus adalah yang membaptiskan orang dengan Roh Kudus. Yohanes adalah yang membaptiskan orang dengan air. Yohanes Pembaptis hanya persiapan jalan, hanya perintis bagi Yesus. Yohanes Pembaptis hanya simbol, hanya sesuatu persiapan saja. Yang sungguh-sungguhnya realita, yang sungguh-sungguhnya membersihkan manusia, bukan Yohanes Pembaptis. Yang sungguh-sungguh bisa membersihkan manusia, bukan air. Air membersihkan kain, bisa. Air membersihkan pakaian, bisa. Air bisa mencuci muka. Bisakah air mencuci hati? Adakah orang hatinya kotor, lalu dikeluarkan cuci pakai sabun, sesuai dimasukkan lagi? Tidak mungkin.
Air tidak sanggup membersihkan hati, batin, pikiran, atau jiwa rohani kita. Itu sebab Yohanes Pembaptis mengatakan, I'm the one to cleanse you. I'm the one to baptize you with water. But the one who will come after me, actually he was before me. He will baptize you with Holy Spirit. Dengan demikian kita melihat tugas Yohanes Pembaptis sama tugas Yesus Kristus total berbeda. Yohanes Pembaptis hanya satu lambang, hanya satu perintis, hanya pembuka jalan saja. Seperti raja, belum sampai ada ajudan yang bawa kuda berdiri, berjalan di depannya untuk buka jalan. Hish, pinggir semua. Tiktok, dia sudah datang, semua pinggir. Maka kereta raja datang. Sesungguhnya dialah yang menjadi lakon yang disambut oleh seluruh rakyat. Saudara-saudara, maka siapkan jalan yang lebar supaya raja di atas segala raja boleh datang menuju kepada hati yang menerima dia. Dengan demikian Yohanes Pembaptis tidak ada pentingnya. Dia punya kepentingan cuma satu, mempersiapkan jalan dan mempersiapkan hati umat untuk menerima Yesus Kristus. Yang paling penting adalah Yesus Kristus yang akan masuk ke hati manusia. Maka dia berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu, mempersiapkan diri dibaptiskan. Saya hanya baptiskan engkau dengan air. Dialah yang akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Nah, baptisan atau pembersihan itu berarti pengkudusan. Jadi engkau cuci, engkau baptis, engkau cuci. Engkau cuci pakaian tujuannya untuk apa? Membersihkan pakaian bukan? Engkau cuci rambut tujuannya apa? Untuk membersihkan rambut bukan? Engkau cuci sepatu, engkau cuci akan celana, engkau cuci bersih. Semua istilah cuci tujuannya cuma satu. Untuk apa? Membersihkan. Maka jangan lupa, baptisan air melambangkan cuci dosa kita secara lambang. Tetapi dosa mana bisa dicuci dengan air? Maka dia mengatakan, I just baptize you with the water. But he who comes after me, he will baptize you with the Holy Spirit. Roh Kudus adalah roh yang kudus semua. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Holy Spirit is a spirit of holiness. When you say Holy Spirit and you say the spirit of truth, it means you must not separate spirit from holiness. You must not separate spirit from the truth. The true Holy Spirit is the spirit of the truth. The true Holy Spirit is a spirit of holiness. Dan pada waktu Roh Kudus datang, dia akan membaptiskan engkau, mencuci engkau. Berarti Roh Kudus membersihkan segala dosamu. Dan dia akan menjadikan engkau orang yang kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah merubah status kita yang tadinya adalah orang berdosa menjadi orang yang suci. Jadi a sinner transformed into a saint. A sinner changed into a holy person. A sinner changed by the baptism of Holy Spirit and become sanctified, become cleansed, become sanctified person to be a saint, to be present to God. Roh Kudus bekerja untuk membersihkan manusia, untuk mengkuduskan kita, memberikan pengkudusan sehingga kita menjadi orang suci di hadapan Tuhan. Paulus menulis surat kepada orang Korintus dan dia berkata, aku Paulus, rasul dari Yesus, bukan dari manusia, tapi dari Kristus. Berarti Kristus bukan manusia biasa. Saya menulis surat kepada kamu, orang suci di Korintus. Siapa itu? Kristen. Orang Kristen adalah orang dikuduskan. Orang Kristen adalah tadinya orang berdosa. Tetapi setelah menjadi orang Kristen, menjadi orang yang diperkuduskan, yang disucikan, yang dibersihkan. Karena Roh Kudus mengerjakan pengkudusan Tuhan Allah di atas setiap orang beriman kepada Tuhan. Sehingga kita suci.
Saya berkata kepada saudara, jangan sembarangan mengikuti pendeta-pendeta yang paling suka bicara tentang Roh Kudus, tapi hidupnya sangat tidak kudus. Dengar baik-baik. Di dalam dunia abad ke-20, begitu banyak gereja yang suka bicara Roh Suci, oh ada Roh Suci. Perhatikan, pendeta-pendetanya hidup tidak suci. Itu omong kosong. Itu tidak membuktikan mereka betul-betul mengerti Roh Kudus. Tidak membuktikan mereka sungguh-sungguh mentaati Roh Kudus. Tidak membuktikan mereka sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus. Saudara-saudara, Jim Baker, Jimmy Swaggart, lalu orang-orang di Amerika yang menjadi TV speakers, menjadi TV preachers, hidup seks, hidup keuangannya tidak beres. Mereka telah hidup dengan serakah. Hidup dengan memboros uang sebanyak mungkin. Dan uang persembahan daripada orang-orang percaya. Perpuluhan diambil sendiri. Itu Roh Kudus. Saya berkali-kali di Jakarta mengatakan. Pendeta-pendeta yang ambil uang perpuluhan semua jemaat menjadi milik pribadi. Bukan pendeta, tapi perampok. Mereka telah menipu uangmu. Jadi orang yang bicara khotbah Roh Kudus, tapi hidupnya tidak kudus, jangan percaya kepada dia. Orang yang pintar bicara tentang kita ada Roh Kudus, tapi keuangannya tidak bersih, jangan percaya kepada dia. Orang yang menerima pekerjaan Roh Kudus, yaitu yang menerima pembersihan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Suci. Roh Suci bekerja untuk menyucikan. Roh Kudus membersihkan orang sehingga orang berdosa. Melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui baptisan Roh Kudus, mereka dikuduskan, disucikan, hatinya dibersihkan, pikirannya bersihkan, hidup seks dibersihkan, hidup keuangan dibersihkan. Lalu mereka menjadi orang melayani Tuhan di dalam kekudusan dan keadilan. Nah, itu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara, pemuda-pemudi di Indonesia sudah banyak orang Kristen tertipu oleh orang-orang pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin-pemimpin yang tidak mengerti. Pemimpin-pemimpin yang salah tafsir Alkitab. Banyak orang namanya Kristen, imannya ngawur. Namanya pendeta, teologinya ngawur. Namanya pengkhotbah, hidupnya ngawur. Lalu kita mau apa? Sebelum Kristus datang, mari kita siapkan diri menjadi mempelai yang suci. Yang hatinya setia, komit kepada dia. Menjadi mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Menghindarkan diri dari semua ajaran yang salah. Karena Yohanes berkata, aku hanya membaptiskan engkau dengan air. Tapi dia yang akan datang, dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus berarti penyucian batin. Baptisan Roh Kudus berarti perubahan status. Dari orang yang najis menjadi orang yang suci. Dari orang status yang berdosa menjadi kaum kudus. The Holy One. The Holy Ones. The Holy People. The saints cleansed by the power of the Holy Spirit. And to be transformed into a holy people of God and become the bride of Jesus Christ. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Apakah artinya baptisan Roh Kudus? Kalau saya pakai istilah ini terus menjelaskan lagi, 2 jam tidak cukup. Saudara boleh baca buku saya mengenai baptisan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Dan di situ akan diberikan dengan jelas. Karena di seluruh kitab suci perjanjian yang baru, istilah baptisan Roh Kudus hanya muncul 7 kali. Sekali lagi. The term, the baptism of the Holy Spirit only appears 7 times in the total New Testament. Dan 7 kali itu, 4 kali masing-masing cantumnya di Markus 1 kali, Matius 1 kali, Lukas 1 kali, dan Yohanes 1 kali. Dan 4 kalinya tidak dibicarakan oleh rasul siapapun. Semua hanya dibicarakan oleh mulut 1 orang, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan 4 kali itu dicantum di 4 buku. Ternyata hanya 1 kali diucap, coba yang catat 4 orang. Matius mencatat apa yang dikatakan oleh Yohanes.
Markus mencatat kalimat yang sama yang dikatakan Yohanes. Lukas mencatat sekali lagi kalimat yang diberitakan oleh Yohanes. Yohanes mencatat peristiwa yang sama. 4 kali itu sebenarnya 1 kali. Sesuai itu muncul lagi 3 kali. Matius 13, Markus 1:8, Lukas 3:16, dan Yohanes 3:31. Setelah 4 kali yang sama ini selesai, ke-5 kali itu dikonfirmasikan oleh Yesus. Jadi dengar ya, Yohanes Pembaptis mengatakan dia akan datang membaptiskan dengan Roh Kudus. Saya hanya baptis dengan air. I am nothing. I only baptize you with the water. Water cannot cleanse your heart. Aku akan menjadi seorang pemelopor. Aku menjadi seorang perintis. Aku hanya membaptis dengan air, nothing. Tapi ini dicatat oleh 4 orang. Dia akan datang. Dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Yesus. Kalau dia gambar Yesus akan datang, Yesus bilang enggak loh ya, dia ngawur, cilaka. Ya kan? Maka waktu Yesus mengatakan kalimat ke-5 kali itu, yang dicantum itu, Yesus konfirmasi, he was right. What he talk about me, I'm the one to baptize you. Di mana? Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Tidak berapa hari lagi kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Berarti apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis itu benar. Apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis itu akan terjadi. Karena Yohanes Pembaptis bernubuat tentang Yesus yang datang. Yesus akan membersihkan kamu. Yesus akan membersihkan, mengkuduskan kamu, membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan, ya betul. Apa yang pernah dikatakan itu, yaitu saya dan sayalah akan membaptiskan engkau. Aku membaptiskan engkau bukan dengan air, dengan apa? Roh Kudus. Kapan? Berapa hari lagi? Berapa hari itu berapa hari? Berapa hari itu berapa hari dong? Yesus bicara tentang Parakletos di dalam Injil Yohanes pasal 14 dan 16. Tetapi di dalam pasal 1 Yesus mengatakan Roh Kudus akan datang tak berapa hari lagi. A few days later, not 570 years. Jadi di sini firman Tuhan tidak boleh sembarang ditafsirkan. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul, mari kita membaca. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Yesus dengan jelas mengatakan tidak banyak hari lagi. Kisah Para Rasul pasal 1. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-5. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi, atau terjemahan lain, tidak beberapa hari lagi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah kali ke-5 di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru untuk menyatakan istilah baptisan Roh Kudus. Yohanes mengatakan 1 kali, dicatat 4 kali sesudah Yohanes mati. Yesus mengatakan 1 kali, dan ini kali ke-5 mengatakan tidak lama lagi, bukan 570 tahun lagi. Baru ada seorang di Arab dilahirkan akan memberikan engkau kebenaran, membaptiskan dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi engkau menerima Roh Kudus, dan dia membaptiskan engkau. Berapa lama? 10 hari. Hari itu Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian hari Pantekosta, Roh Kudus turun dan turun atas mereka. Waktu itu semua dibersihkan, mereka dikuduskan, mereka beriman dan terbentuk gereja. Karena 3.000 orang hari itu menerima baptisan. Waktu ini mereka menerima baptisan lain dengan baptisan daripada Yohanes Pembaptis. Dengar baik-baik kalimat di bawah ini. Saudara, kalau tidak dengar khotbah yang benar, engkau kacau balau. Baca kitab suci sendiri, kadang-kadang mempunyai pengertian, kadang-kadang sangat kacau. Dan kalau pengkhotbah sendiri kacau, kamu akan lebih dikacaukan. Sekarang kalau pengkhotbah memberikan kepada engkau ajaran yang sangat teratur, perhatikan baik-baik. Waktu Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, baptisan itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan itu baptisan air,
Dan baptisan itu baptis pertobatan. Dan baptisan itu adalah baptisan sebelum Yesus mati dan bangkit. Betul tidak? Dengar dan jawab. Waktu Yohanes Pembaptis membaptiskan ratusan ribu orang di Sungai Yordan. Waktu itu Yesus sudah mati belum? Sudah bangkit belum? Jadi baptisan itu untuk apa? Untuk menyatakan pembersihan. Pembersihan apa? Mengaku dosa. Mengapa mengaku dosa? Harus bertobat. Kenapa bertobat? Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi mereka yang merasa diri berdosa, mereka bertobat. Mereka menunggu supaya boleh menerima kerajaan Allah. The kingdom of God is at hand. Repent ye. Oh yes, I want to repent. I know I'm a sinner. I know I'm so sinful. I need to be cleansed. So please baptize me in the water in the river of Jordan. Di Sungai Yordan mereka dibaptiskan karena mereka bertobat. Waktu mereka bertobat, Kristus sudah dimatikan, sudah bangkit pula belum? Belum. Masih tunggu 3 tahun lagi. Ini adalah sebelum Kristus menggenapi keselamatan. Sehingga mereka dibaptis. Itu namanya baptisan Yohanes. Bukan baptisan dalam nama Yesus. Bukan baptisan keselamatan. Bukan baptisan mereka bertobat menerima Yesus. Karena Yesus belum mati kok. Belum bangkit kok. Lalu orang yang dibaptiskan itu menerima hanya baptisan simbol. Baptisan dari Yohanes. Tetapi nothing to do with the salvation of Jesus Christ. Because Christ had not been crucified. Had not been lifted up. Had not been resurrected. So the fulfillment and accomplishment of the salvation of God promised in the Old Testament is not yet. Belum. Sekarang setelah Yesus mati, Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga memberikan amanat agung, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Waktu Yesus berkata di dalam amanat agung, pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada segala bangsa, jadikan segala bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya mau tanya, baptisan ini sama baptisan Yohanes Pembaptis sama tidak? Jawab, tidak sama. Kenapa? Baptisan ini pakai nama Yesus. Baptisan Yohanes tidak pakai nama Yesus. Baptisan ini sesudah Yesus bangkit. Baptisan itu sebelum Yesus mati. Baptisan ini adalah suruh Yesus sendiri. Baptize them. I order you. Sekarang saya perintahkan kamu baptiskan orang yang percaya. Barang siapa yang percaya aku, baptiskan mereka dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh, kalau begini kita pergi mengabar Injil, kita akan membawa manusia kembali dan dibersihkan. Waktu baptisan daripada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus berbagian tidak? Berbagian tidak? Berbagian. Waktu Yohanes Pembaptis membaptiskan manusia dengan air, Roh Kudus sudah turun belum? Yesus sudah naik belum? Yesus sudah mati belum? Yesus sudah bangkit belum? Semua belum kan? Jadi Yesus baru naik ke surga pada waktu hari Paskah yang terakhir di Yerusalem. Yesus baru mati dan bangkit pada hari Paskah. Yesus mati 3 hari dan dia bangkit. Yesus baru naik surga setelah 40 hari. Dia masih di dunia memberikan les tambahan untuk orang yang sudah 3,5 tahun belum lulus. Kasih les tambahan. Sesudah itu hari terakhir, sekarang dia mau naik surga. Hairnya sudah selesai. Sekarang aku mau naik surga. Mereka tanya, loh, apakah hari ini engkau akan membangkitkan negara Israel? Yesus mengajar kerajaan Allah. Mereka hanya memikirkan kerajaan. Hairnya tetap belum selesai. Maka Yesus mengatakan, oke, lu ini bocah. Dikasih hair 10 hari masih tak lulus. Sudah, tak tinggal ya. Tetapi aku janji sama kamu, berapa hari lagi Roh Kudus turun, engkau hairnya akan selesai, dapat ijazah. Lalu Yesus naik. Sudah Yesus naik, berapa hari lagi? Berapa hari? 10 hari. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun 1 kali, naik berapa kali? Jawab. Roh Kudus turun 1 hari. Hari apa? Pentekosta. Naik lagi ke surga berapa kali? Sampai sekarang tidak pernah naik lagi. Dengar ya.
Ini orang yang ngerti kitab suci, hidup rohaninya kelihatan betul-betul menggebu-gebu. Oh, Roh Kudus turun, berdoa 10 hari menjelang hari Pantekosta. Tunggu Roh Kudus turun. Sudah turun. Nah, hari Pantekosta turun. Sudah selesai. Tahun depan 10 hari lagi berdoa turun. Roh Kudus bilang, kapan gua naik? Lu kira gua naik turun. Seperti kamu naik lift gitu. Satu kali turun tinggal berserta hatimu untuk selama-lamanya. Ini janji Yesus Kristus. Jadi jangan kacau. Nah, setelah Yesus salib, setelah Yesus dikuburkan, setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus turun, penginjilan berjalan sampai Kristus datang kembali. Itu jangka waktu periode perjanjian baru. In the New Testament era, the church evangelize the nations and people repent and they are baptized in the Holy Spirit. Saya mau tanya, siapa yang membaptiskan mereka? Siapa yang membaptiskan mereka dengan Roh Kudus? Siapa? Sekali lagi saya tanya, siapa yang membaptiskan orang dari orang berdosa disucikan menjadi orang kudus? Siapa? Betul. Karena Yohanes mengatakan, aku membaptiskan engkau dengan air. Dia yang akan datang, siapa itu? Dia akan membaptiskan engkau dengan. Jadi Yohanes pembaptis adalah pembaptis. Yesus adalah pembaptis. Yohanes pembaptis disebut pembaptis karena dia pakai air untuk membaptiskan. Roh Kudus, Yesus adalah pembaptis karena dia pakai Roh Kudus untuk membaptis. Sekarang saya tanya, Roh Kudus membaptis gak? Waduh, lebih kacau ya. Yuk makin dengar makin kacau. Lalu keluar dari kacau baru makin pinter ya. Kalau enggak yuk jadi orang Kristen apa-apaan saya enggak tahu. Banyak orang Kristen yang ikut kebaktian cuma lihat cewek yang bagus di mana. Kalau ada ketemu ganti gereja cari yang lebih. Akhirnya sudah tua jadi nenek yang jelek. Itulah hasilnya menjadi orang Kristen. Engkau dah dengar khotbah. Karena yang khotbah juga tidak khotbah dengan baik. Yang dengar juga tidak baik. Pokoknya kalau ketemu di gereja waktu pakai jas, pakai apa lagi berlian. Semua orang tahu Eka hebat. Ini hari Minggu menjadi kesempatan mode show. Ini baju Ferragamo yang baru dari Paris, dari Printemps. Ini saya agen tunggal. Kalau engkau pakai Christian Dior bangga sekali. Kalau mengaku Kristen malu sekali, saudara-saudara. Bawa kitab suci takut dihina. Tapi pakai Christian Dior, pakai Pierre Garden, senang sekali, merasa bangga sekali. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang ada tanda cinta kasih. Ada tanda Roh Kudus menyertai saya menjadi saksi Tuhan. Saudara bukan hidup untuk menjadi saksi daripada Gucci, daripada Christian Dior, daripada itu merek-merek yang terkenal di dunia. Engkau menjadi saksi Kristus di dunia. Amin. Nah, dengan kalimat-kalimat di bawah ini, maka Yesus membaptiskan manusia dengan Roh Kudus. Sama seperti Yohanes pembaptis membaptiskan manusia dengan apa? Air. Bedanya, kenapa tidak ada orang yang memanggil Yesus sebagai pembaptis? Kita selalu mendengar Yohanes pembaptis, Yohanes pembaptis. Tapi kita tidak pernah atau jarang mendengar Yesus pembaptis. Ada nggak? Benar Yesus pembaptis? Benar Yesus membaptiskan orang? Sekarang saya tanya lagi. Di dalam Alkitab pernah tulis Yesus membaptiskan orang dengan air nggak? Ada nggak? Pikir lalu jawab, jangan ikut-ikutan ya. Di dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan Yesus membaptiskan orang dengan air. Pernah nggak? Nggak pernah. Adakah mengatakan Yesus tidak membaptiskan orang dengan air? Ada tulis nggak? Juga enggak ya. Jadi dua-dua enggak ya. Kau tahu? Tebak loh. Buat tebak-tebakan kok. Sekali lagi. Apakah ada ayat Alkitab mengatakan Yesus membaptiskan manusia dengan air? Tidak ada. Adakah menulis Yesus tidak membaptiskan orang dengan air? Ada. Sekarang pinter tebak-tebak. Tebaknya kebacot lu sekarang salah. Saudara-saudara. Ia tidak membaptiskan orang dengan air. Hanya muridnya yang membaptiskan orang dengan air. Karena muridnya mengikut Yohanes Pembaptis sebelum Yesus mati. Sekarang saya tanya lagi. Bolehkah Yesus membaptiskan orang dengan air?
Boleh gak? Kalau dia mau boleh gak? Boleh. Tapi secara makna boleh gak? Tidak boleh. Kenapa? Kalau dia membaptis orang dengan air, air tidak membersihkan dosa manusia kok. Tapi Yesus adalah membersihkan dosa manusia. Dengan apa? 3, kebenaran. 2, Roh Kudus. 3, darah dia. Christ is the only one who cleanse us with only 3 things. Truth, the word of God, blood, his sacrifice, and 3, Holy Spirit, the 3rd person of triune God. Di dalam kitab suci tidak ada pembersihan dosa, tidak ada penebusan jiwa, tidak ada pengkudusan di luar 3 hal ini. Aku berdoa supaya aku suci. Doa tidak bikin orang suci. Tidak ada Alkitab doa itu mensucikan orang. Tapi Yesus mendoakan Tuhan Bapa mengkuduskan orang itu ada. Sanctify them with the truth. And your word is truth. Itu ada. Jadi dalam kitab suci yang membersihkan manusia cuma 3. Di luar 3 tidak ada lagi pembersihan. Pertama firman. 2, darah. 3, Roh Kudus. Maka yang membersihkan kita bukan air. Air itu cuma lambang. Pembersihan dari air itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak pernah mengampuni dosa kita. Bisakah Yohanes Pembaptis mengampuni dosa kita? Bisa nggak? Bisa membersihkan kita? Tidak bisa. Berhak menyelamatkan kita? Tidak bisa. Dia hanya suara di dalam padang belantara. Dia hanya saksi Kristus yang mempersiap. Dia hanya perintis jalan untuk Kristus Raja akan datang. That's all. Maka Yesus tidak boleh membaptis dengan air. Karena kalau dia pakai air membersihkan, air tidak pernah membersihkan. Lalu dia berkata, Tuhan kok pakai barang benda membersihkan barang yang bukan benda. Maka Alkitab begitu teliti. Tak ada, tak pernah, tak boleh Yesus membaptiskan manusia dengan air. Dan Yohanes mengatakan, I baptize you with the water, but he will come to baptize you with the Holy Spirit. Yesus pembaptis. Dan dia membaptis manusia dengan apa? Dengan apa? Roh Kudus. Nah, you ngerti ya? Apa yang saya katakan tidak menyimpang dan tidak melawan semua orang reform. Tetapi banyak orang menjelaskan kitab suci Yohanes tidak sejelas, seteliti kita. Karena saya tidak mau kamu melewati pengertian ini dan kelihatan sudah setiap minggu ikut kebaktian seorang pemuda yang rajin ke gereja. Tidak ada gunanya. You mesti mengerti sampai tuntas. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya memberikan penjelasan seteliti mungkin kepada kamu. Siapa tahu di antara kamu ada orang meneruskan pekerjaan saya setelah saya mati. Engkau menjadi ekspositor Alkitab, membawa generasi lebih muda sejaman demi sejaman lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara. Dan ini ke-5 kali. 4 kali catatan 4 penulis Injil. Untuk satu peristiwa hanya dibicarakan oleh 1 orang. Siapa? Yohanes Pembaptis. Ke-5 kali Yesus konfirmasi. Yes, he was right. What he told you about me, I'm the one to tell you. I'm the one to baptize you. And you will be baptized by the Holy Spirit in the few days to come. How many days? 10 days. Hari Pentakosta. Roh Kudus turun kepada 120 orang. Dibersihkan. 120 orang sekaligus dipenuhi. Baptisan dan kepenuhan lain. Baptisan pembersihan pribadi. Kepenuhan adalah equipment untuk bikin engkau begitu berkuasa dan berani. Dan memberikan satu dinamit yang meledak di dalam penginjilan. Orang yang sudah dibaptiskan Roh Kudus. Dia hidup suci. Bukan itu bukan baptisan Roh Kudus. Itu bukan kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus dan dibaptiskan Roh Kudus lain. Baptisan Roh Kudus, the change of your status from a sinner to be transformed to be a saint, suci. And filled by the Holy Spirit, diberikan kuasa, keberanian, urapan dan sesuatu bijaksana dan iman yang cukup untuk meledakkan Injil, untuk mengabar kepada orang lain. Itu dipenuhi Roh Kudus. Waktu dipenuhi diurapi Roh Kudus, engkau boleh mengabarkan Injil. Sesuai mengabar Injil. Hari itu Roh Kudus membantu para rasul untuk mengabarkan Injil dengan karunia lidah.
Nah, karunia bukan hal yang paling penting. Sekarang karunia lidah dianggap sebagai tanda kalau engkau menerima baptisan Roh Kudus. Itu tidak dasar Alkitab yang cukup. Tetapi setelah engkau mengabarkan Injil, kenapa pakai karunia lidah? Karena hari jadinya gereja. Dengar ya. The day when church was born. Hari kelahiran gereja. Tuhan mau kasih tahu. Gereja Tuhan bukan hanya untuk satu bangsa. Gereja Tuhan itu didirikan dari antara semua bangsa. Maka 15 macam orang. Ada yang dari Mesir, ada dari Asia Minor, ada dari Finicia, ada yang daripada Arabia, ada yang dari Eropa. Kumpul di Yerusalem. Masing-masing tidak bisa dengar bahasa yang sama. Karena ada orang dari Jawa Timur. Kulo ngomong Jawa. Ada orang dari Sunda tidak makan nasi, makan kejo. Ada orang dari Madura. Ada orang dari Palembang, ada orang daripada Batak, ada orang daripada Irian Jaya. Semua ngomongnya lain-lain. Tapi hari itu hari jadinya gereja. The day when the church was born, God shows His church is universal. His church is international. His church is not belonging to one nation. Maka hari itu rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus. Waktu mereka bicara pakai bahasa mereka, pendengar, loh, kok aku dengar bahasa Mesir ya? Engkau? Loh, tadi enggak ah. Tadi Petrus khotbahnya pakai Arab kok. Ditanya, Petrus Arab ya lu ya? Enggak, karena Arab-Araban. Saya enggak pernah pergi ke Arab, saya enggak ngerti. Loh, kenapa saya tadi dengar? Karena Roh Kudus menerjemahkan. Nah, itu namanya speak in tongues. Speak in tongues, bukan orang ngerti jadi tidak ngerti. Itu speaking tongue asli, nggak ngerti jadi ngerti. Sekarang ngerti jadi nggak ngerti. Jadi gejalanya sama. Oh sekarang padahal fungsinya lain. Di dalam Alkitab engkau nggak ngerti Injil karena Roh Kudus bekerja. Yang nggak ngerti menjadi ngerti. Sekarang setan bekerja putar balik. Sudah ngerti melalui menjadi nggak ngerti. Lalu bagaimana? Hebatnya. Itu ada Roh Kudus. Stephen dong ada Roh Kudus. Karena Stephen dong tidak bisa kiri begitu. Saudara-saudara, apakah itu benar ajarannya? Ajaran Alkitab adalah supaya Injil diterima oleh semua bangsa, maka Roh Kudus memberikan karunia lidah. Saya percaya karunia lidah, tapi bukan karunia lidah sekarang yang tidak karu-karuan. Saya percaya karunia di dalam Alkitab, yaitu prinsip total firman Tuhan. Injil untuk segala bangsa. Maka diberikan karunia lidah. Mari kita jangan terlalu gampang. Oh gini ya itu sama dengan Alkitab. Itu sama dengan Alkitab. Enggak. Karena Alkitab ada prinsip tersendiri. Kalau engkau geser dari poros itu, engkau tertipu oleh iblis. Dengan demikian Yesus mengatakan tidak berapa hari lagi. Tidak lama kemudian Roh akan membaptiskan engkau. 120 diberikan Roh Kudus. Lalu mengabari Injil. 3.000 orang bertobat. Maka hari gereja jadi. Hari Pentakosta. Baptisan Roh Kudus turun. Siapa yang dibaptis? Siapa yang menerima Roh Kudus? Bukan 120. 3.120. Ngerti? Matahari terbenam hari itu. Nah. This is the day where church was born on this earth. From that time on until the end of the age. When Jesus coming, return again. Pada waktu Kristus datang lagi. Ini periode gereja. Dari hari Pentakosta sampai the second coming of Jesus Christ. Inilah dimana segala bangsa, segala sudut, segala bahasa, segala negara. Manusia yang kaum pilihan. The predestinated, the chosen, the elected people are all purchased by the blood of Jesus Christ and cleansed by the power of the Holy Spirit and purified in the word as the truth of God. Itu namanya gereja. Gereja adalah orang yang menerima pengkudusan. Maka setiap orang Kristen adalah setiap orang yang sudah dibaptiskan Roh Kudus. Bukan karena engkau mempunyai gemeter atau bisa baca lidah atau geletak di tanah seperti ayam dipotong. Lalu holy laughter seperti torrent blessing. Saya tidak bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan Roh Kudus turun kepada Paulus. Paulus turun geletak. 3 jam begitu.
Yuk percaya itu Roh Kudus. Itu bukan Roh Kudus. Di dalam kitab suci tidak ada itu. Saudara percaya orang-orang yang teriak-teriak seperti itu? Itu bukan firman Tuhan. Sayangnya orang reform kurang tegas, kurang berani. Dan saya harus berkata kepada engkau, selama saya hidup, saya akan lebih berani dari siapa saja. Tidak peduli Amerika atau Belanda atau Jerman atau Rusia. Untuk menjadi spokesman. Menjadi orang yang mewakili firman Tuhan. Berbicara kepada seluruh dunia. Saya sudah hampir 70 tahun depan. Kalau Tuhan kasih saya 10 tahun hidup lagi di dunia. Sampai saya tidak bisa khotbah pun tidak apa-apa. Kalau saya sudah tidak kuat jantung, kumat, kaki tidak kuat berdiri. Saya tetap akan mengekspor my fighting spirit for the truth ke seluruh dunia. Ini tugas saya. Dan saya minta saudara berdoa. Kalau Tuhan panggil engkau, jangan tinggal diam. Jangan malas. Jangan berhenti. Jangan menjadi orang pasif. Mari kita bersama-sama sungguh-sungguh terjun dengan komitmen untuk membawa firman Tuhan ke seluruh dunia. Karena Yohanes hanya mempersiapkan manusia dengan baptisan air yang tidak menyelamatkan. Yesus Kristus membaptiskan dengan Roh Kudus dengan darah Yesus. Karena dia korban. Dia korban. Dia adalah firman yang berbicara. Dia adalah pengirim Roh Kudus, Parakletos, untuk menjadikan dunia kembali kepada dia. Nah, di sini saya berhenti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami. Beri pengajaran dan pengertian yang jernih, yang sungguh-sungguh sesuai kehendak-Mu di dalam hati kami. Kami serahkan semua pemuda-pemudi, saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang telah mengikuti kebaktian selama ini di sini. Kiranya Engkau terus memberi pencerahan, memberi pengajaran, pembersihan, pengurapan, kepenuhan, dan khususnya adalah pimpinan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami tidak hidup dengan sembarangan. Kami hidup tidak menyia-nyiakan anugerah. Tapi kami hidup mencari kehendak-Mu. Sampai rencana atas pribadi kami satu persatu digenapi. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.